Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Dahulu, kejadian serupa pernah dialami oleh beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa ini. Mereka berasal dari kota Yogyakarta. Kala itu, mereka sedang mengadakan sosialisasi tentang pertanian di desa ini. Mereka terbagi dalam 10 kelompok yang menginap di antara rumah-rumah para penduduk yang dituju oleh pihak kecamatan. Mereka menyebar di beberapa desa. Kebetulan, kelompok KKN yang ada di desa ini terdiri dari 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Mereka menginap di rumah Pak Rohmat. Pada suatu hari, seperti biasa, sore itu mereka pergi berjalan-jalan. Setelah 1 hari bersama warga beraktivitas. Pada saat itu, entah angin apa yang membawa mereka sampai ke ujung jalan di pinggir desa, dekat kuburan, tepat di depan rumah kosong itu. Entah perasaan apa yang membuat mereka tiba-tiba seolah-olah ingin masuk ke dalam rumah kosong itu. Pada waktu itu, jam sudah sekitar jam 5 sore lebih, hampir maghrib. Suasana mulai tampak gelap. Terdengar suara jangkrik dan suara binatang malam pun mulai bermunculan, mengiringi suasana menjelang malam itu. Angin berembus dengan tenang, tapi terasa dingin. Seolah-olah serasa ikut mengantar mereka untuk memasuki pekarangan rumah kosong itu. Mereka pun melangkahkan kaki memasuki halaman rumah itu. Tampak daun-daun berserakan, pecahan genting ada di mana-mana. Oh ya, nama mereka adalah Sinta, Dewi, Rudi, Joko, dan Supri. Mereka mulai berjalan menuju pintu rumah kosong itu. Rudi pun mengintip di balik jendela. Ia melihat di dalam rumah tidak ada apa-apa, tampak kosong. Ketika ia mau beranjak dari tempat jendela itu, tiba-tiba ia melihat ada sekelebat bayangan seorang wanita muda cantik berambut panjang. Ia mengusap-ngusap matanya, seolah-olah tidak percaya apa yang ia lihat. Saat ia membuka matanya kembali, bayangan sosok itu sudah tak tampak lagi. Dan tiba-tiba ia terkejut lagi. Tiba-tiba bayangan sosok perempuan itu muncul lagi, berjalan ke arah kamar samping dari ruang tamu. Karena rasa penasaran, ia lantas bergegas ke pintu, ingin membuka pintu tersebut dan ingin tahu apa yang ada di dalam rumah tersebut.
apakah benar ada orang di dalam rumah itu. Ruth, kayaknya serem nih rumah ini. Joko ngomong ke Rudy sambil cemas. Ah, gak ada apa-apa. Yuk kita pulang saja, kata Joko sambil memegang tangan Rudy mengajak pulang. Rudy tak menghiraukan ajakan Joko. Ia tetap ingin masuk ke dalam rumah karena rasa penasarannya semakin bertambah. Akhirnya, ia membuka pintu rumah dengan perlahan. Pintu pun terbuka. Kemudian, Rudy melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Teman-temannya dengan terpaksa akhirnya mengikuti langkah Rudy masuk ke dalam rumah. Tampak terlihat di dalam rumah beberapa barang berserakan. Rumah ini tampak sudah tidak dihuni lama dan tidak dijamah oleh manusia. Atap rumah ada yang terlihat jebol. Banyak sarang laba-laba di pojokan. Permisi, permisi, Rudy berkata. Lama tak terdengar suara apapun di dalam. Rudy pun semakin penasaran. Ia kemudian melangkahkan kakinya lagi menuju kamar, di mana ia melihat sosok perempuan tadi berjalan masuk ke dalam kamar. Ia pun memegang gagang pintu kamar itu. Kemudian, dengan perlahan dia mulai membuka pintu kamar tersebut. Tiba-tiba, ia kaget setengah mati, dan ternyata ada seekor kucing hitam yang melompat ketika ia membuka pintu kamar itu. Saking kagetnya, ia sontak melompat ke samping. Jantungnya berdebar-debar. Dak-dik-duk. Teman-teman yang lain juga ikut kaget saat Rudy melompat ke samping. Ternyata hanya kucing. Dengan memberanikan diri, ia masuk ke kamar itu. Dilihatnya dalam kamar itu ternyata tidak ada apa-apa. Ia kemudian melangkah keluar dari kamar. Di pojok ruang tamu, ia melihat sebuah boneka tergeletak tertutup sapu. Ia segera mendekati boneka itu, dan benar, ada sebuah boneka yang tergeletak. Ia kemudian mengambil boneka itu. Rudy pun memandangi boneka itu dengan seksama. Hari semakin malam, dan dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan yang membuat bulu kuduk merinding. Ruth, ayo kita pulang saja. Perasaanku semakin gak enak nih, kata Joko mengajak Rudy untuk segera pulang. Oke, ya udah, ayo kita balik aja, jawab Rudy. Sambil masih memegangi boneka itu, ia tertarik ingin membawa boneka itu untuk dibawa pulang. Ruth, ngapain kamu bawa boneka itu? Ntar kalau ada yang ngikutin kamu loh. Kulihat bonekanya aneh. Alah, tenang aja, gak apa-apa, jawab Rudy. Mereka semua segera melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah kosong itu. Tiba-tiba, Joko mendengar suara tertawa mengerikan. Kalian dengar sesuatu? Tanya Joko kepada teman-temannya. Ah, mana kami, nggak dengar ada suara apapun.
Lah, kalau suara kamu ya aku dengar, kata Rudi. Benar kok, tadi aku mendengar ada suara tertawa perempuan mengerikan. Mereka segera keluar dan berjalan pulang menuju ke rumah Pak Rohmat, tempat mereka menginap selama ini. Lama mereka berjalan, akhirnya sampai juga mereka di depan rumah Pak Rohmat. Tampak Pak Rohmat sedang duduk ngopi di teras rumah. Kalian dari mana, Mas? Tanya Pak Rohmat. Dari jalan-jalan, Pak, jawab Rudi dan yang lain. Oh, ya udah, itu di ruang makan ada kolak pisang. Kalau kalian mau, ambil saja. Iya, Pak, makasih ya. Malam pun semakin larut. Sinta dan Dewi sudah masuk ke dalam kamar mereka untuk segera tidur. Sedangkan aku bertiga pun segera masuk ke kamar. Kami pun akhirnya terlelap tidur. Joko dan Supri tampak tertidur pulas, sedangkan Rudi tampak cemas. Ia tampak gelisah. Berkali-kali ia memejamkan mata, tapi sulit untuk dipejamkan. Selanjutnya ia pun tertidur. Dalam tidurnya, tubuhnya keluar keringat panas dingin. Ia seolah-olah merasa masih berada dalam rumah kosong itu. Ia melihat tampak sesosok perempuan berlumuran darah, masih mengenakan baju tidur. Ia kaget dan ketakutan. Tapi, ia mau teriak, seolah-olah suaranya tidak bisa keluar. Ia melihat semua kejadian di depan matanya. Kejadian yang mengerikan. Tampak ada beberapa laki-laki yang bertubuh besar dan ada yang bercadar sedang merampok di rumah itu. Dan ia juga melihat di mana seorang perempuan muda yang dibunuh di dalam kamar di atas ranjang dan berlumuran darah dengan luka sayat yang menganga. Rudi seperti melihat kejadian nyata, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba, ia kaget dan terbangun. Dengan napas ternganga, perlu bercucuran dan muka pucat, ia masih terbengong di atas kasur. Ternyata, Rudi bermimpi. Kejadian itu pun terjadi berulang-ulang di hari-hari berikutnya. Sampai pada suatu hari, Rudi kerasukan arwah gadis itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Yuk subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.